Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar mengkonversi bilangan dalam bentuk persen ke bilangan dalam bentuk desimal dan sebaliknya ya, bilangan dalam bentuk desimal ke bilangan dalam bentuk persen. Mungkin yang paling sering Anda dengar bentuk persen itu salah satunya ini nih, 50%. 50%. Mungkin pernah dengar 50% tuh di toko gitu ya, atau di supermarket ada diskon 50%, misalkan diskon makanan atau diskon baju 50%. Itu kan mungkin kalian udah tahu harganya itu maksudnya dipotong setengahnya gitu, jadi kalian cukup bayar setengahnya aja. Nah, setengah kan, 50% itu setengah sebenarnya. Nah, setengah dalam bentuk desimal itu kayak gimana? Dalam bentuk desimal itu kan 0,5 kan? Ini kan setengah ini. Ini kan setengah. Atau bentuk pecahan bisa juga 1/2, ini kan setengah juga. Jadi 50% itu ini dalam bentuk persen ya. Dan 0,5 itu dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana bisa sampai 50% jadi 0,5? Jadi dalam bentuk persen itu ada bilangan yang awalnya itu 50 gitu kan, dan simbol persen. Nah, simbol persen ini tuh itu sama aja dengan 1/100 gitu. Jadi bentuk ini tuh 5 sama dengan 50 dikali dengan 1/100. Nah kan simbol ininya di sini udah nggak ada kan, simbol persennya di sini. Jadi diganti simbol persen ini, diganti jadi 1/100. Ini kan sama aja dengan 50/100 gitu kan. 50/100 itu sama dengan berapa? Ini kan sama dengan 5/10 gitu kan. Nah, 5/10 itu berapa? Kalau misalkan dibagi 10 ini, kita pindahin kan komanya. Tapi di sini komanya di mana? 5 ini. Ini kan 5 ini tuh kan sebenarnya bisa 5,0. 5,0 kan sama dengan 5 kan. Nah, karena di sini nolnya ada 1, berarti di sini dipindahin komanya ke kiri sekali gitu kan. Ini coret, pindahin komanya ke sini sekali. Nah, jadi komanya di sini. Tapi karena komanya di sini, di depannya kita bisa tambahin angka 0. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini koma di sini. Jadi ini sama dengan 0,5 gitu. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga langsung gini. 50/100. Sini kan komanya di sini kan. Ya kan? 50,0. Nah, kalau kita hilangkan ini 100-nya, ini kita hilangkan 100-nya, itu kita harus memindahkan komanya 2 kali. Kenapa? Karena 100 ini nolnya 2 kan. Berarti pindahkan komanya 2 kali ke sebelah kiri. 1, 2. Jadi komanya di sini. Kita tambah 0 di sini. Sama aja kan? 0,5. Ini 00 gitu kan. Tapi 00 di sini kan nggak ada artinya. Jadi kita bisa hapus kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti bagaimana mengkonversi atau mengganti bilangan bentuk persen ke desimal. Sekarang kita coba ya contoh soal. Coba contoh soal. Misalkan berapa ya? 25%. Ini sama dengan berapa? Ini kan sama dengan 25/100 gitu kan. Ini pertama komanya di mana? Di sini kan. Komanya di sini. Pindahin komanya ke kiri 2 kali dan kita bisa menghapus 100-nya ini. 1, 2 sini. Ya kan? Jadi di sini bisa sama dengan 0,25 gitu. Sekarang misalkan
75%. Ini sama dengan berapa? Kita bisa hilangkan kan ininya, persennya ini. Tadinya kan komanya di sini. Pindahkan 2 kali ke kiri. 1, 2, komanya di sini. Kita bisa tambahkan nolnya di sini sama dengan 0,75. Kayak gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan 23,5%? Nah, ini gimana? Nah, ini sama aja kayak tadi juga. Kita bisa menghilangkan bentuk persennya, menghilangkan bentuk persennya, tapi jangan lupa geser komanya ini 2 kali ke kiri. 1, 2. Di sini kan komanya di sini. Jadi 0,235. 0,235. Nah, seperti itu. Kita coba lagi ya yang lain. Misalkan 0,34%. Ini gimana? Nah, ini kita bisa juga hilangkan simbol persen ini dan geser komanya 2 kali ke kiri. 1. Nah, tapi di sini gimana nih? Geser kemana lagi? Geser. Sebelum digeser kita bisa nambahin nolnya di sini kan. Geser baru ke sini, koma. Jadi 0,0034 kayak gitu. Kenapa kan 0,34% tadi kita kan bisa aja kan ini kasih nolnya di sini, nol berapapun di sebelah sini itu kan sebenarnya bisa aja dikasih, tapi ini kan nggak ada artinya kan. Nih, jadi kalau ini dihapus, pindahin ke sini komanya 1, 2, jadi di sini ya kan, kita nggak perlu. Jadi 0, ini 0 di sini 0,034 kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana merubah dari bentuk desimal ke bentuk persen? Misalkan 0,1 ini ke dalam bentuk persen tuh gimana? Kalau tadi dari bentuk persen ke bentuk desimal, bilangannya itu kan dibagi 100. Kalau dari desimal ke dalam bentuk persen, bilangannya itu dikali 100. Jadi ini sama dengan 0,1 dikali 100%. Ya, dikali 100%. Kenapa ini bisa dikali? Soalnya 100% ini 100 per 100 kan. Ini kan sama dengan 100 per 100 kan. Ini persen, tanda persen ini tuh bisa ganti jadi ini. Jadi 1 per 100. Ini kan sama dengan 1. Jadi boleh gitu. Semua bilangan dikali 1 tuh boleh. Nggak masalah. Jadi ini kita bisa tulis ulang 0,1 dikali 100%. 100%. Nah, ini kita bisa ambil bentuk kurung di sini. Nah, yang dalam kurung ini bisa kita kalikan. Ini sama dengan 0,1 kali 100 berapa? Kalau 0,1 dikali 100, kita mindahin komanya. Kalau dikali itu mindahin komanya ke kanan ya. Kalau dikali 100 ke kanan 2 kali. Jadi ini sama dengan 0,1, ini kan 0 kan, bisa aja ditambahin berapapun nolnya. Ini komanya ini dipindahin ke sini, ke kanan 2 kali, 1, 2, di sini komanya, jadi masukin persennya gitu. Jadi ini sama dengan 10,0 kan, tapi 0 bisa aja nggak ditulis gitu. Ini bisa aja jadi 10, nolnya bisa aja nggak kita tulis, boleh. Jadi 0,1 sama dengan 10%, kayak gitu. Coba lagi ya, satu soal lagi. Misalkan 0,25 ini ke dalam bentuk persen, gimana? Ini sama dengan
0,25 dikalikan dengan 1. Kan boleh kan? 0,25 kali 1 berapa? 0,25. Tapi kita bisa juga nulis 1 itu 100%. Ini kan 1 juga kan? 100 per 100 kan? 100 per 100 1. Karena persen ini bisa diganti. Ingat kan? Persen itu kan sama dengan 1 per 100 gitu. Jadi kalau kita nulis 100%, ini sama dengan 100 kali 1 per 100 sama dengan 1, ya kan? Ini kita bisa taruh kurung di sini. 100 ini nolnya 2 kan, berarti kita bisa pindahkan komanya ke kanan 2 kali. 1, 2, koma gitu. Ini 0 gitu, tapi bisa aja nggak dituliskan. Sama dengan 25%. Seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa.